Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Arayan dari kelas 11-8 Sains 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi dasar perisai kesehatan sejak dini. Imunisasi dasar adalah intervensi kesehatan paling efektif untuk melindungi anak dari penyakit menular serius. Presentasi ini menjelaskan mengapa imunisasi penting, jenis vaksin yang diperlukan, jadwal ideal, langkah persiapan, reaksi yang mungkin muncul, dan serta peran orang tua untuk memastikan cakupan penuh. Tujuannya ialah memberi informasi lengkap dan praktis agar setiap orang tua dapat membuat keputusan tepat demi kesehatan anak dan komunitas. Mengapa sih imunisasi itu penting? Imunisasi dapat membangun kekebalan tubuh kita. Imunisasi bekerja dengan merangsang sistem kekebalan dan mengenali dan melawan patogen tanpa menyebabkan penyakit berat. Manfaat utamanya meliputi perlindungan individual dari komplikasi serius, pencegahan penyebaran penyakit di komunitas, herd immunity, dan pengurangan beban layanan kesehatan. Dengan cakupan ini, imunisasi yang tinggi, wabah dapat dicegah dan populasi rentan seperti bayi dan lansia dapat terlindungi olehnya. Perlindungan individu mengurangi risiko rawat inap, cacat, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah. Perlindungan komunitas, cakupan tinggi melindungi mereka yang belum kebal seperti bayi, penderita imunokompromis. Imunisasi juga menghemat biaya kita, mencegah penyakit lebih murah dibandingkan biaya pengobatan dan perawatan jangka panjang seperti rawat inap. Jenis-jenis imunisasi dasar yang wajib kita ketahui. Imunisasi dasar umumnya mencakup beberapa vaksin inti yang diberikan pada bayi dan balita untuk mencegah penyakit berbahaya. Berikut ringkasan singkat tiap vaksin dan tujuan proteksinya. Yang pertama ada BCG, yang bertugas untuk mencegah bentuk berat tuberkulosis, khususnya pada bayi dan anak kecil. Kedua, polio atau OPV atau EPV, mencegah kelumpuhan akibat poliovirus, penting untuk eradikasi global. Tiga, DTP, difteri, tetanus, pertusis, melindungi dari 3 penyakit berbahaya yang dapat mengancam nyawa bayi. Keempat, hepatitis B, mencegah infeksi virus hepatitis B yang bisa menyebabkan penyakit hati kronis. Yang terakhir, MR atau campak, melindungi dari campak dan rubella, mencegah komplikasi dan cacat lahir, yaitu rubella sendiri. Kemudian ada jadwal imunisasi ideal untuk buah hati Anda. Jadwal imunisasi bisa berbeda menurut pedoman nasional, namun ada pola umum yang sering dianjurkan untuk imunisasi dasar. Saat lahir, saat usia 1 bulan, kemudian 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan kemudian 9-12 bulan, dan penguat pada 18 bulan sampai usia prasekolah. Konsultasikan selalu dengan petugas kesehatan untuk jadwal yang disesuaikan. Selalu simpan kartu imunisasi Anda dan bawa ke setiap kunjungan posyandu atau klinik. Proses imunisasi apa yang perlu Anda persiapkan? Persiapan sederhana membuat pengalaman imunisasi lebih lancar dan minim stres. Berikut langkah praktis yang disarankan sebelum, saat, dan setelah kunjungan imunisasi. Yang pertama, sebelum kunjungan, periksa kartu imunisasi, catat vaksin yang dijadwalkan, beri makan atau beri ASI sebelum berangkat. Kedua, saat di klinik, bawa kartu dan identitas anak, beri penjelasan singkat pada petugas soal riwayat kesehatan, tenangkan anak dengan permainan atau gendongan. Ketiga, setelah vaksin, perhatikan 15-30 menit untuk reaksi langsung, beri perawatan sederhana seperti kompres hangat jika ada nyeri, catat tanggal berikutnya. Kemudian ada reaksi pasca imunisasi, normal atau perlu waspada. Reaksi ringan setelah vaksin umum terjadi dan biasanya hilang dalam 48-72 jam. Reaksi ini menandakan tubuh merespon vaksin. Namun perlu diketahui tanda bahaya yang memerlukan penanganan medis segera. Reaksi ringan normal, demam ringan, kemerahan, atau bengkak di lokasi suntikan rewel, penurunan nafsu makan. Dan tindakan perawatan ringan, kompres hangat, beri ASI atau cairan, obat penurun demam sesuai anjuran tenaga medis. Dan tanda waspada, demam tinggi hingga lebih dari 39 derajat Celcius, kejang, ruam menyeluruh, kesulitan bernapas,
maka segeralah ke fasilitas kesehatan. Perlu dicatat, reaksi alergi parah jarang terjadi. Klinik biasanya memantau 15-30 menit setelah vaksin untuk mengulangi reaksi yang jarang tersebut. Kemudian ada mitos dan fakta seputar imunisasi, yaitu untuk meluruskan kesalahpahaman kita semua. Banyak mitos beredar yang dapat membuat orang tua ragu. Penting meluruskan informasi menurut bukti ilmiah, sehingga keputusan diambil berdasarkan fakta dan keselamatan. Mitos yang pertama yaitu vaksin menyebabkan autisme. Faktanya tidak ada bukti ilmiah yang kredibel yang mengaitkan vaksin dengan autisme. Studi besar konsisten menolak hubungan ini. Kedua, mitos anak sehat tidak perlu divaksin. Faktanya, anak sehat tetap memerlukan vaksin untuk membangun kekebalan yang melindungi dari penyakit serius. Mitos yang ketiga, terlambat 1 dosis tidak berarti bahaya. Faktanya, penundaan dapat meninggalkan periode rentan. Konsultasikan jadwal alternatif dengan petugas kesehatan untuk mengejar ketinggalan. Nah, selanjutnya ada peran orang tua dalam mendukung program imunisasi. Peran orang tua sangat penting, mulai dari memastikan vaksinasi sesuai jadwal, menyimpan kartu imunisasi, memberi dukungan emosional pada anak, hingga menyebarkan informasi benar di komunitas. Berikut langkah praktis yang dapat dilakukan oleh orang tua. Pertama, lakukan jadwal tepat waktu. Catat semua kunjungan, aktifkan pengingat, dan segera ke fasilitas jika terlewat. Yang kedua, jaga catatan. Simpan kartu imunisasinya, rekam reaksi yang terjadi, dan informasikan pada tenaga kesehatan. Yang ketiga, edukasikan keluargamu dan lingkunganmu. Bagikan informasi akurat dan didampingi tetangga atau saudara yang ragu untuk berkonsultasi ke puskesmas. Yang keempat, berikan dukungan emosional. Tenangkan anak Anda sebelum dan sesudah vaksin dengan pelukan, mainan, atau pujian kepadanya. Manfaat jangka panjang imunisasi bagi individu dan komunitas. Imunisasi tidak hanya memberi manfaat langsung bagi individu, tapi juga berdampak luas pada kesehatan masyarakat dan pembangunan. Berikut beberapa manfaat jangka panjang yang signifikan. Penurunan kasus penyakit dapat dilihat di dalam ini ada 95% penurunan kasus penyakit, lalu ada 70% pengurangan rawat inap anak, dan 50% penghematan biaya kesehatan populasi. Contoh konkretnya seperti program imunisasi yang konsisten dapat mengeliminasi penyakit seperti cacar pada masa lalu dan menurunkan angka kematian anak secara substansial, membuka akses pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Lindungi masa depanmu, jangan tunda imunisasi dasar. Aksi sederhana mengikuti jadwal imunisasi memberi perlindungan besar bagi anak dan masyarakat. Jadwalkan kunjungan, simpan kartu imunisasi, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan bila ragu. Dengan melakukan imunisasi dasar, kita memberi anak kesempatan terbaik untuk tumbuh sehat, belajar, dan berkontribusi bagi masa depan yang lebih aman. Langkah selanjutnya, periksa jadwal imunisasi anak hari ini. Hubungi posyandu atau puskesmas setempat untuk informasi lengkap. Anda butuh bantuan? Diskusikan kekhawatiran pada tenaga kesehatan resmi, sumber terpercaya, dan melindungi keputusan Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Cesar Arayan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.